Iya, Jen, silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu yang berbahagia. Selamat datang kepada Bapak Ibu Dewan Pengurus Harian Paroki Serpong Gereja Santa Monica, Ketua Seksi, Subseksi, Kategorial beserta jajarannya, Bapak Ibu Korwil dan Ketua Lingkungan serta hadirin semua. Hari ini kita berkumpul dalam acara webinar Hari Pangan Sedunia 2021 dengan tema Semakin Bersyukur dan Semakin Menjadi Berkat dengan Berbagi Makanan Sehat. Perkenalkan, saya Jenny Rusli sebagai MC yang akan memandu acara ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan tata tertib dan rangkaian acara sore hari ini. Peserta diharapkan mengisi dengan format nama, asal lingkungan, wajib masuk ke dalam room 10 menit sebelum webinar dimulai, dan fitur kamera dihidupkan. Peserta wajib menonaktifkan fitur suara saat materi disampaikan oleh narasumber. Peserta harus berpakaian sopan selama kegiatan berlangsung dan dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab melalui room chat. Rangkaian acara webinar sore hari ini diawali dengan doa pembuka, selanjutnya sambutan Ketua Wanita Katolik Republik RI Cabang Santa Monica, penjelasan tentang Hari Pangan Sedunia oleh perkenalan narasumber oleh moderator, penyampaian materi, tanya jawab, ucapan terima kasih untuk narasumber oleh Ketua PSE, foto bersama dan ditutup dengan doa penutup. Bapak dan Ibu, mari kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Agatha Suharni. Kepada Ibu Agatha, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Jenny. Marilah Ibu Bapak kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, Allah yang Maha Kasih. Terima kasih atas rahmat dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Engkau telah memberikan kami kesehatan yang prima, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul dalam media elektronik. Bapa yang terkasih, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, terlebih untuk Ibu Raffi Paramawati yang akan menyampaikan webinar ini. Sehingga ilmu yang akan diberikan bisa kami terima dengan baik. Sertai kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Hingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum mengikuti webinar ini, kiranya mereka juga boleh mengikutinya di kemudian hari. Bapa, berkatilah semua tim yang bekerja sama dalam acara ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapa, semua ini kami serahkan doa dan harapan kami hanya kepadamu lah. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Agatha. Selanjutnya sambutan dari Ketua Wanita Katolik RI Cabang Santa Monica, Ibu Dionisia Samudadi. Kepada Ibu Dionisia kami persilahkan. Terima kasih Ibu Jenny. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Paroki Harian, Bapak Ibu Ketua Seksi, Subseksi, Kategorial beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Wilayah, Ketua Lingkungan, Bapak Ibu Saudara-saudari umat Paroki Serpong Gereja Santa Monica,
yang kami cintai dan banggakan Ibu Dr. Insinyur Raffi Paramawati MSI, yang terkasih Ibu-Ibu Dewan Pengurus Cabang, Ketua Ranting, dan anggota Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santa Monica. Selamat sore dan terima kasih atas kehadirannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya yang dilimpahkan sehingga webinar dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia ini dapat diselenggarakan. HPS dirayakan setiap tanggal 16 Oktober bertujuan sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian global terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan yang diakibatkan berbagai masalah terkait pangan dan pertanian. Saat ini kondisi diperparah oleh dampak perubahan iklim akibat pemanasan global dan dampak pandemi COVID-19. Paus Fransiskus mengajak seluruh umat beriman untuk menghadapi berbagai masalah terkait pangan dengan cara membangun ketahanan pangan dan gizi dalam perspektif iman, nilai, dan moral. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI menetapkan tema HPS 2021 adalah membangun ketahanan pangan dan gizi. Peringatan HPS tahun 2021 di KAJ menetapkan tema semakin bersyukur dan semakin menjadi berkat dengan berbagi makanan sehat. Harapannya adalah pertama, agar umat bersyukur atas makanan sebagai rahmat dari Allah, sekaligus juga hasil dari jerih payah sesama manusia. Kedua, agar umat semakin memiliki sikap mental yang baik dalam mengkonsumsi makanan sehat dan dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan, serta menghindari membuang makanan secara sia-sia. Ketiga, agar umat memiliki kepedulian kepada sesama manusia yang belum bisa mendapatkan makanan yang sehat dan cukup. Pada kesempatan ini, saya atas nama Wanita Katolik RI Cabang Santa Monica mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada DPH Paroki Serpong, Gereja Santa Monica, khususnya terima kasih kepada Bapak Denny Hamidi, Ketua PSE, yang telah memberikan kepercayaan kepada Wanita Katolik RI Cabang Santa Monica untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan webinar ini dengan tema Makanan Sehat dengan Gizi Seimbang. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Raffi Paramawati MSI yang telah berkenan untuk menjadi narasumber webinar ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Komsos Paroki Serpong, Gereja Santa Monica, yang telah memfasilitasi ruang Zoom sehingga acara ini dapat diselenggarakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah membantu dan bekerja dengan baik demi kelancaran berjalannya webinar ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Semoga webinar ini bermanfaat untuk menjadikan kita semakin bertambah sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang dan dapat mensyukuri rahmat Tuhan yang kita terima. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ibu Dion. Bapak dan Ibu, sampailah kita pada acara yang kita tunggu. Mari kita simak bersama pemaparan materi oleh Dr. Insinyur Raffi Paramawati MSI, sekaligus tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Iva Nyau selaku moderator. Silakan Ibu Iva, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Jenny. Saya akan memperkenalkan narasumber kita yang top banget. Mungkin sebagian besar dari kita sudah kenal, namun beberapa peserta di sini belum mengenal narasumber kita. Mari kita sama-sama perhatikan biodata
Ibu narasumber kita adalah Dr. Insinyur Raffi Paramawati, MSI. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober tahun 1957. Saat ini beliau tinggal di Batan Indah, Blok H nomor 6 di Kademangan Setu, Tangerang Selatan. Saat ini usia beliau sudah 64 tahun ya, Bu Raffi. Riwayat pendidikan adalah pertama sarjana atau S1 di Teknologi Pertanian UGM, lulus tahun 1981, kemudian gelar S2 diraihnya di Teknologi Pasca Panen IPB tahun 1998, dan S3 Ilmu Pangan IPB di UNU Jepang tahun 2001, dan terakhir pendidikannya di Postdoctoral Michigan State University USA tahun 2005 sampai 2006. Riwayat pekerjaan Ibu Raffi adalah pertama, Kementerian Pertanian dari tahun 1982 sampai dengan 2012. Terakhir sebagai Perekayasa Utama Bidang Pangan dan Biofarmaka pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Kedua, beliau bekerja sebagai Direktur Utama di Yayasan Bina Swadaya Trubus Group tahun 2010 sampai 2020. Tiga, beliau adalah seorang dosen di Universitas Pelita Harapan untuk jurusan Food Technology dari tahun 2003 sampai sekarang. Dan beliau adalah seorang owner dari perusahaan Herbanin, perusahaan yang memproduksi suplemen yang terbuat dari herbal, mulai dari usaha dirintisnya mulai dari 2016 sampai dengan sekarang. Selain dari riwayat pekerjaannya sehari-hari, beliau juga seorang aktivis, aktif di masyarakat, aktif di organisasi. Ya. Pertama, beliau aktif di YAPIKA Action Aid Board Trustee tahun 2015 sampai sekarang. YAPIKA adalah Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia, sebuah yayasan nirlaba untuk advokasi kebijakan dan layanan publik. Kedua, beliau juga aktif di ISWI, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia, dari tahun 2018 sampai sekarang. Ketiga, beliau juga aktif di KAGAMA, yaitu Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada sampai sekarang. Dan beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua 2 Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santa Monica periode 2010 sampai 2013. Dan saat ini beliau juga aktif di kepengurusan Cabang WKRI Cabang Santa Monica mulai dari 2000 sampai sekarang. Dari kurikulum vitae yang tadi kita simak bersama, kita bisa mengenal ya sosoknya Bu Raffi sebagai seorang ilmuwan, peneliti, namun juga rendah hati, dia tetap mau melayani publik, berbagi ilmu dengan kita semua. Dan pada sore hari ini kita yang berbahagia bisa bersama-sama dengan Bu Raffi. Beliau telah menyiapkan materi untuk kita semua. Dipersilahkan Bu Raffi. Baik, terima kasih Bu Iva, moderator. Jadi ya kalau di di WKRI itu sekali WKRI tetap WKRI saya nggak bisa berpisah. Terima kasih. Baik, hari ini ya bersyukur sekali ya, saya pertama-tama mengucapkan salam hormat untuk Pak Albertus, kemudian juga Bu Ketua Umum serta seluruh jajarannya ya KRI, dan kepada semua yang hadir pada sore hari ini. Jadi ini sedikit mendadak memang ya, tapi memang tiap Oktober itu adalah Hari Pangan Sedunia. Jadi kita memang perlu memperingati itu karena pangan itu sesuatu yang hakiki, hak utama dari orang itu adalah pangan. Tanpa pangan nggak bisa hidup ya. Jadi kalau sekarang pemerintah sekarang itu sibuk dengan mencetak sawah di mana-mana ribuan hektar,
dalam dalam kawasan yang disebut sebagai food estate itu memang dalam rangka mencukupi pangan atau memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Jadi kita nggak perlu impor lagi harusnya. Saya mengikuti terus karena memang hampir tiap minggu itu ada webinar yang saya juga ikut dalam hal itu ya. Itu salah satu contoh aja. Sumba Tengah itu yang selama ini selalu kekurangan makanan ya, sehingga Pak Jokowi sendiri mengatakan 38% kemiskinan ada di sana, stunting juga ada di sana karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Mereka nanam setahun sekali, hasilnya jelek sekali. Paling 1 hektar itu kalau dihitung barangkali nggak sampai 1 ton. Nah, sekarang di sana dicetak sawah sehingga luasannya itu ribuan hektar dan luar biasa. Jadi kemarin kepala dinasnya sampai mengatakan ini berkah karena sekarang mereka bisa 3 kali panen, 3 kali nanam, 3 kali panen, dan harganya bisa murah dan tidak hanya beras ya, dua kali padi, 1 kali bisa jagung, bisa kedelai, dan itu luar biasa. Sehingga ini salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan juga untuk menghilangkan stunting di Indonesia yang kita masih sangat tinggi ya stuntingnya. Baik, jadi Hari Pangan tahun ini dengan tema semakin bersyukur, semakin menjadi berkat dengan berbagi makanan sehat. Nah, kita akan bicara mengenai makanan sehat pada hari ini. Jadi kita sudah berbagi, tapi kita juga harus tahu makanan sehat dengan gizi seimbang itu seperti apa. Kalau kita ingat dulu makanan sehat itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya itu bagus. 4 sehat 5 sempurna itu 1 piring nasi, 1 lauk, 1 potong lauk, boleh daging, boleh dari biji-bijian ya. Itu proteinnya, kemudian 1 sendok besar sayur ya, sayur itu dari sayuran pasti, kemudian sekerat buah, dan sempurnanya adalah susu. Nah, tapi ternyata setelah dengan perkembangan ilmu ternyata itu bukan itu yang dibutuhkan. Kita bisa tahu kan sekarang Indonesia itu menempati keempat dalam jumlah penderita diabetes. Karena apa? Karena nasi kita banyak. Gitu. Maka sekarang dibuat makanan sehat dengan gizi seimbang. Seimbang artinya sesuai dengan umur, sesuai dengan gender ya, laki perempuan, kemudian juga sesuai dengan apa pekerjaannya. Kalau dia pekerjaannya pakai fisik, ya dia butuh karbohidrat banyak. Tapi kalau dia duduk, ya lebih banyak duduk di kantoran, pasti dia tidak butuh karbohidrat sebanyak yang. Nah itu yang kemudian sekarang menjadi berubah. Dan ini diharapkan menjadi sehat. Ya. Jadi kita hari ini kan berbicara mengenai sehat. Bagaimana hidup sehat itu? Hidup sehat dengan makan sehat. Betul. Makan sehat itu artinya bergizi. Tapi ternyata tidak hanya bergizi. Nanti makanan sehat itu selain bergizi yang seimbang tadi, juga makanan sehat itu harus memperhatikan atau mempertimbangkan bagaimana fungsionalnya dalam tubuh kita gitu, supaya tubuh kita tetap baik. Kemudian juga kita kenal sekarang ini ya, kenapa sih penyakit kanker itu begitu banyak terjadi? Ternyata ada masalahnya kita tubuh kita itu, cairan maupun darah kita itu asam, maka semua orang kan punya sel kanker ya, semua ada. Tapi bisa berkembang kalau kondisi tubuhnya asam. Nah, itu juga nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ternyata tidak hanya makanan sehat ya, tapi hidup sehat itu juga harus olahraga dengan teratur. Ya, olahraga teratur itu minimal itu 3 kali dalam seminggu. Kalau mau tiap hari bagus, gitu ya. Nah, kalau cuma sekali seminggu itu nggak ada gunanya. Yang lebih baik tidak daripada cuma sekali. Usahakan minimal itu 3 kali. Itu akan memperbaiki otot-otot dan metabolisme.
Lalu hidup sehat juga harus senang terhadap apa yang dikerjakan, karena ketika kita tidak punya rasa senang, nggak enjoy dengan pekerjaan kita, itu bisa stres, dan itu salah satu penyebab penyakit, entah itu bisa hipertensi, entah yang lainnya. Jadi makanan sehat itu nggak bisa berdiri sendiri. Lalu juga keluarga yang membuat kita bahagia. Jadi sudah makannya bagus, makannya memang benar-benar sehat, tapi yang lainnya tidak dihiraukan, itu juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi penyakit tidak hanya karena makanan, meskipun makanan juga bisa menyebabkan penyakit. Jadi itu ya, hidup sehat harus menyeluruh ya, tidak hanya satu saja. Baik, kita lanjutkan dengan makanan sehat ya, dengan gizi seimbang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kenapa sekarang tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, ya sudah tahu ya bahwa bagian nasi itu tidak perlu sepiring, tapi itu tetap yang sehat ya, tetap sehat itu ada biji-bijian ya. Bijian itu bisa biji-bijian itu ya, beras itu biji-bijian dan sebagainya ya, bisa terigu itu asalnya dari biji-bijian juga ya, dari gandum, soba dan sebagainya itu dari biji-bijian, lalu bisa juga dari kacang-kacangan ya, itu juga sumber protein berbagai macam ya, kayak kacang kedelai, kacang hijau, kacang koro dan sebagainya, itu biasanya proteinnya relatif tinggi ya, karena itu dia bisa jadikan sumber protein ya. Lalu sayuran ini juga penting karena di dalam sayuran inilah mineral dan vitamin ya, tapi basicnya adalah mineral, tapi meskipun ada vitamin. Kemudian di sana juga ada serat yang dibutuhkan juga untuk pencernaan kita. Ya, buah-buahan itu adalah sumber vitamin ya. Tapi di situ juga ada serat biasanya yang sangat bagus untuk melawan kolesterol misalnya ya. Jadi itu harus ada juga. Lalu ternak itu sebagai daging ya, apakah itu unggas, ayam dan sebagainya itu ya. Apakah itu sapi, kambing dan sebagainya, itu sumber protein ya. Dan hasil laut ini juga penting sekali. Jadi ini adalah bahan makanan yang sehat tadi ya, bahan makanan yang sehat. Lalu perhitungan usia ya, sesuai usia. Ada sapihan itu biasanya bayi yang mulai dikenalkan dengan makanan padat. Mungkin dia masih ASI terus, tapi dia sudah mulai harus dengan makanan padat. Biasanya umur 6 bulan ya dia mulai, atau ada juga yang 4 bulan sudah dimulai. Ada batita bawah 3 tahun ya, dari umur 1 tahun sampai 3. Ada balita, anak, remaja ya. Dewasa ini 17 ke atas ya. Sampai 64 kalau WHO itu ya, 17 sampai 64 itu masih satu golongan. Lalu lansia, meskipun nanti akan ada masih dikelompokkan sendiri-sendiri. Jadi usia itu akan menentukan jenis makanannya. Jadi berbeda, meskipun bahannya sama barangkali ya, tapi ini nggak boleh, ini harus diproses seperti apa. Jadi usia itu menentukan. Lalu aktivitas fisik harian ya, jadi kalau orang yang bekerja penuh, sehari lebih banyak berdiri, menggunakan fisik, tentu berbeda dengan yang lebih banyak duduk, atau bahkan yang masih tiduran, mungkin anak-anak ya, kan berbeda. Kemudian juga laki-laki atau perempuan itu ada perbedaan juga ya dari makannya. Jadi makanan dengan gizi seimbang itu harus memperhatikan itu ya, jenisnya, lalu umurnya, dan aktivitasnya, sama dia laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, kalau kita ngomong makanan sehat tadi, aspek gizi kan tadi ya, protein, karbohidrat, lemak, vitamin ya, plus serat. Serat itu tidak dimasukkan gizi, tapi itu penting karena dia akan membantu sistem pencernaan kita. Ya, jadi serat itu menjadi, jadi kalau kurang serat itu menyebabkan masalah. Jadi kita kan ini dalam rangka sehat ya, dalam rangka sehat. Nanti kita akan melihat bagaimana aspek gizinya. Saya harapkan ibu-ibu atau bapak-bapak mulai tahu mana yang harus diperbanyak, mana yang perlu dikurangi gitu ya. Dari itu bisa membuat sendiri, bisa memperkirakan sendiri kira-kira makan seperti ini sehat atau tidak. Nah, di samping dari aspek gizi tadi, kita akan bahas 3 aspek ya, 3 aspek dalam makanan sehat. Fungsi tambahan.
fungsi tambahan itu misalnya pangan fungsional. Kita sering dengar sekarang ya, pangan fungsional itu seperti apa, nanti kita bahas juga. Apakah dia probiotik, apakah dia prebiotik. Kalau probiotik itu adalah makanan atau suplemen atau apapun yang mengandung bakteri yang bagus untuk tubuh kita. Ya, misalnya Yakult, misalnya seperti itu ya, dimasukkan. Prebiotik itu adalah makanan yang untuk dimakan oleh si probiotik tadi. Jadi ketika kita makan, maka dia di dalam tubuh kita akan memperbanyak bakteri-bakteri sehat tadi, sehingga kita semakin sehat, gitu ya. Nanti kita akan melihat dari aspek itu, dan terakhir kita akan melihat nilai pH dari makanan di dalam tubuh. Ya, kalau kita ilmu lama kan hanya mengatakan kalau buah itu kan sedikit asam, maka dia pH-nya rendah. Iya, itu di luar pH-nya rendah. Tapi ketika masuk dalam tubuh, semua itu akan masuk di dalam lambung kita, dan di sana mulai keasamannya tinggi karena di sana bakteri asam laktatnya banyak. Semua diturunkan pH-nya. Kenapa? Mungkin Tuhan juga supaya bakteri yang masuk itu mati semua. Bakteri jahat yang masuk itu dimatikan semua. Karena pH rendah itu, pH sangat rendah itu akan mematikan semua bakteri. Sesudah itu masuk ke dalam usus besar, usus halus, kemudian diserap masuk ke dalam, ya bisa masuk ke dalam pembuluh darah, bisa masuk ke dalam organ-organ lain. Itu dia akan berubah pH-nya. Ya, kalau itu buah-buahan biasanya pH-nya menjadi tinggi. Nah, nanti kita akan bahas itu di aspek terakhirnya. Ya, karena itu sangat penting juga, gitu ya. Jangan sampai saya sudah makan dengan bagus, saya sudah atur dengan demikian, tapi kok saya kena sakit, ya karena makanan sehat itu banyak aspeknya, ada 3 tadi. Oke. Sekarang kita melihat yang dari aspek gizi. Ya, kalau dulu Sehat 5 sempurna, sekarang gizi seimbang. Ini ada piramid, kadang-kadang orang mengatakan tumpeng, ya, tumpeng tentang gizi seimbang, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita melihat bahwa karbohidrat masih bagian yang terbanyak karena kita membutuhkan energi. Dan energi itu lebih berasal dari karbohidrat karena itu lebih cepat, ya, lebih cepat diubah. Ketika kita makan nasi, kita kucah di mulut itu pun dia sudah dipotong-potong dari rantai panjang, ya, karbohidratnya itu misalnya ada amilosa, amilopektin, itu sudah dipotong-potong, kemudian nanti dia diubah menjadi gula, dan gula itu nanti akan diubah menjadi energi. Tapi bagi orang yang sakit diabetes, gula itu tidak mudah dia ubah menjadi energi karena insulinnya resisten misalnya, ya, atau insulinnya tidak dibentuk, maka gulanya ya tertinggal di dalam pembuluh darah, ya, sehingga jadilah masalah. Tapi kalau ini normal, ya, kita bicara normal, gula tadi akan diubah menjadi energi. Kalau orangnya itu lagi olahraga atau lagi fisik gitu, dia butuh sekali energi, dan energi itu dipakai, ya, dipakai untuk dia. Tapi kalau kita makan banyak, energinya tinggi, tapi kan kita duduk-duduk atau tiduran, maka otomatis dia akan diubah lagi menjadi lemak. Jadi akhirnya kita menjadi gemuk. Kalau kita olahragawan tapi karbohidratnya kurang, apa yang terjadi? Jadi akan lemes, ya. Lari-lari kok lemes banget, itu energinya kehabisan. Jadi mungkin makannya kurang, karbohidratnya kurang, karena mungkin dia makannya lebih banyak yang protein. Protein untuk jadi energi, nanti juga jadi energi, tapi butuh butuh proses yang lebih panjang, gitu ya. Jadi makan sekarang, barangkali nanti sekian jam kemudian baru jadi energi. Padahal ini butuhnya sekarang, nah akibatnya lemas orangnya, kekurangan energi. Nah, jadi karbohidrat masih yang tinggi, ya. Di sana dikatakan 3-8 porsi, itu tergantung dari aktivitasnya, ya, tergantung dari umurnya. Kalau itu masih anak kecil, ya barangkali tidak terlalu butuh banyak. Tapi ketika dia mulai jadi remaja, lalu jadi dewasa, ya, dewasa awal, itu justru butuh energi yang banyak sekali. Karena dia aktivitasnya mesti luar biasa, banyak banget, sehingga dia membutuhkan karbohidrat yang cukup tinggi. Jangan sampai anak kita kekurangan karbohidrat, karena mungkin pola makannya kita ubah menjadi
karbohidratnya sedikit aja, takut nanti gemuk. Enggak, dia memang butuh karbohidrat yang banyak, sehingga boleh saja dia. Ya, nanti ada apa namanya rumusannya sendiri. Yang kedua yang banyak adalah buah. Di dalam konsep lama 4 sehat 5 sempurna, buah itu cuma 1 potong, 1 kerat saja. Tapi kurang sekali itu, ya kurang. Jadi kita bisa makan lebih dari itu. Ya, buahnya banyak. Justru yang kedua banyak setelah karbohidrat itu buah, ya. Entah itu pepaya, entah itu nanas, entah itu pisang, ya kita bisa berikan banyak sekali karena memang buah ini sangat dibutuhkan. Terutama nanti dalam konsep pH nanti akan kita bisa lihat, ya. Jadi buah butuh banyak dan sebaiknya memang makanan kita itu beragam. Karbohidrat ya jangan nasi terus, kadang diganti nasi putih, diganti nasi merah, diganti kentang, diganti ubi sekali-sekali ya, enggak tiap hari harus ganti-ganti, tapi jangan terus nasi terus. Ya, kita harus variasikan itu sebanyak mungkin, karena itu bagus untuk tubuh kita. Sayuran itu ya kira-kira separuhnya buah lah, tapi banyak, tidak hanya 1 sendok sayur yang besar itu kurang, ya mungkin 1 mangkok. Kalau lebih nggak masalah, karena sayuran tidak akan bermasalah ya. Sebanyak-banyaknya orang kan nggak mungkin juga kalau mau sayurannya sewaskom gitu kan enggak ya, tapi 1 mangkok lah gitu ya. Jadi itu sayuran. Lalu sumber protein. Sumber protein sedapat mungkin bisa dari dua-duanya ya. Jadi yang nabati ada tahu, ada tempe ya, atau dari sumber yang hewani ya. Hewani itu apa saja? Ikan, ayam ya, telur ya dan sebagainya. Susu. Nah, susu itu masuk setara dengan yang lain. Jadi susu sempurna itu salah karena susu itu justru kalau dibandingkan dengan telur lebih cepat diserap telur ya. Jadi susu sekarang masuk di dalam sama disetarakan dengan yang lain. Kalau dalam konsep lama kan susu itu yang sempurna gitu ya. Ya waktu itu mungkin masih jarang sekali susu ya. Zaman dulu ya Pak Dr. Purwo itu kan dulu susu itu masih kalau ada bantuan dari luar ya, karena kita waktu itu belum memproduksi susu sendiri. Oke, jadi ada protein nabati, ada protein hewani, kalau bisa mix ya. Telur kan nggak terlalu mahal gitu ya, nanti dicampur sama yang nabati ya. Kemudian, nah yang dibatasi ya, ini yang kadang-kadang kita nggak membatasi, ini yang menyebabkan penyakit juga ya. Lemak itu dibatasi. Ya, rata-rata itu 1 hari ya, 1 hari itu sekitar 40 mili lah total ya. Total ya. Jadi kita misalnya ditumis, digoreng, itu enggak lebih dari itu. Kemudian garam dan gula juga dibatasi. Ya, terutama batasan-batasan itu ketika kita tidak berkembang lagi. Ya. Tidak berkembang lagi itu biasanya 30 ke atas. Ya, itu sudah tidak berkembang lagi, maka itu mulai dibatasi. Garam itu 1 sendok teh sehari. Ya, jadi kalau ini jangan kita terlalu banyak garam gitu. Kurangi gula itu juga dibatasi menjadi 3 sendok teh sehari. Ya, jadi memang gizi seimbang ini agak berat juga ya, agak membatasi seperti itu. Nah, ini ya, jadi sehat dengan pola makan gizi seimbang. Kalau sudah menerapkan ini pasti hasilnya bagus. Nah, ini ada apa namanya program isi piringku. Di dalamnya ada makanan pokok yang tadi karbohidrat, sayuran, buah-buahan, lauk-lauk dan sebagainya ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih tabelnya ya. Nah, ini ada tabel mengenai kalori. Jadi yang tanpa satuan itu kalori, kalau kita ubah menjadi gram itu di sampingnya ya. Jadi strip itu adalah gramnya berapa. Dan ini dibedakan laki-laki dengan perempuan. Dari umur bayi sampai balita itu tidak ada pembedaan ya. Hampir sama lah, membutuhkan sama ya. Tapi sesudah itu laki perempuan sama. Tapi sesudah itu baru mulai ada perubahan. Nah, untuk umur dari bayi sampai umur kurang dari 10 tahun,
itu protein penting sekali. Karena itu yang akan membuat anak itu tumbuh normal, baik secara fisik, kognitif ya, otaknya, kemudian juga aktivitas dan sebagainya, itu proteinnya ini penting ya. Karbohidratnya sih bisa diatur ya, tapi proteinnya jangan kurang dari jumlah itu. Lebih nggak apa-apa, lebih sedikit, lebih agak banyak juga nggak masalah, karena metabolisme anak-anak itu masih bagus ya. Nah, tapi kalorinya dikunci ya. Kalorinya lebih dikit nggak apa-apa. Tapi bandingkan kalau kemudian karbonya itu tinggi sekali, akibatnya anak itu menjadi gemuk. Protein tinggi, karbo tinggi, ya dia kalorinya sangat tinggi, ya dia akan gemuk. Ya. Anak itu akan gemuk. Nah, itu protein yang dibutuhkan seperti itu. Lalu ketika umur 10 sampai 12 itu meningkat ya. Meningkat, dan tertinggi itu ketika umur 19 sampai 29. Ya, kebutuhan kalori untuk anak laki-laki atau orang laki-laki, muda gitu ya. Atau orang tua yang sampai 29 mungkin sudah dewasa lah ya. Itu 2.725 kalori. Sedangkan untuk wanita butuhnya 2.250. Sesudah itu, jadi mulai umur 30 ke atas, 30 ke atas ya, sampai 80 lah, sampai 100 mungkin ya, kalau kita bisa umur panjang sekali, itu kebutuhan kalori mulai turun ya, sesuai dengan umur, kelompok umur, kemudian juga sesuai dengan laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita lihat semakin sedikit ya, karena itulah, karena kita tidak mengubah pola makan, ya kayak saya nggak mengubah pola makan nih, apa namanya, apalagi pandemi ini ya, jadi kurang gerak barangkali ya, maka cepat sekali kalau untuk menambah lemak gitu menjadi cepat. Karena apa? Kalorinya harus dikurangi mau tidak mau, kalau mau tetap sama gitu. Jadi ini harus mengatur sendiri ya. Barangkali ini nanti bisa dihitung-hitung sendiri. Oh, saya sudah proteinnya sekian, karbonya sekian, dan seterusnya. Dengan cara ini kita sehat karena kita tidak akan kelebihan gizi. Kelebihan gizi itu dipikir bagus. Tidak, kelebihan gizi juga menyebabkan tidak bagus juga. Ya. Jadi menyebabkan berbagai penyakit. Apalagi kalau kita kelebihannya adalah lemak, ya maka akan terjadi masalah-masalah penyakit jantung koroner lah, ya, asam lemak, trigliserid tinggi, ya mungkin juga kolesterol dan sebagainya. Ya, karena itu kita perlu melihat ini. Kemudian ini beberapa komposisi gizi dari makanan sumber karbohidrat ya. Kita kan biasa nasi putih. Nah, kita bisa lihat nasi putih 100 gram ya. Ini yang sudah matang ya, 100 gram itu satu mangkok ya, atau satu mangkok atau satu piring, tapi bukan yang banyak sekali ya, bukan di rumah makan rumah makan Padang ya, bukan yang sebesar itu ya. Itu 129 kalori ya, dan proteinnya relatif kecil. Kenapa dia proteinnya kecil ya? Karena dia memang udah disosoh ya, sehingga protein kan adanya di lembaga, lembaganya kan sudah hilang. Lembaga itu yang calon kecambahnya kalau kita bikin tanaman padi dari gabah itu sudah dihilangkan. Nah, nasi coklat itu adalah sama dengan nasi putih sebetulnya, tapi tidak disosok. Tapi lembaganya juga sudah nggak ada karena itu proteinnya juga rendah gitu ya. Tapi sekarang orang kan banyak yang memakan nasi coklat ini karena seratnya masih tinggi ya dibandingkan dengan nasi putih, karena ini sudah disosok. Serat itu adanya kan di lapisan aleuron, di lapisan luar dari gabah ketika dikupas. Jadi namanya beras pecah kulit, itu namanya nasi coklat tadi ya. Kalorinya turun ya, seratnya lebih tinggi ya, tapi di situ ada lemak karena di dalam lapisan aleuron itu ada lemaknya ya. Karbohidratnya relatif turun karena seratnya yang tinggi ya, proteinnya ya hampir sama lah dengan nasi putih. Sekarang kita lihat nasi merah. Nasi merah itu kalorinya turun lagi ya, dan lemaknya
juga relatif lebih tinggi dibandingkan nasi coklat, tapi juga tidak terlalu tinggi. Seratnya tinggi. Kenapa? Karena dia tidak disosok, ataupun kalau disosok mungkin disosok cuma sekali. Tapi kalau nasi merah itu disosok dengan 2 kali penyosokan seperti nasi, warnanya juga akan putih juga kalau disosok. Ya. Jadi itu nasi merah. Nah, yang mungkin kita sering salah adalah nasi hitam. Nasi hitam antioksidannya tinggi, benar. Nasi merah juga antioksidannya ada dan tinggi. Tapi nasi hitam itu kalorinya malah tinggi, ya 260, lebih tinggi dari yang lain 2 kali lipatnya. Ya, jadi kalau nasi hitam ya campurlah dengan nasi putih supaya kita nggak kelebihan kalori. Ya. Tapi seratnya juga relatif tinggi ya karena dia tidak disosok tadi. Nah, ibu-ibu yang pengen menjaga berat badan makan shirataki nasi. Ada shirataki mie, ada nasi. Ya, shirataki itu biasanya dibuat dari jelly yang dari ponjaku atau dari porang ya. Itu memang dari glukomanan ya. Itu memang bagus untuk diet karena dia kalorinya rendah sekali hanya 37. Tapi ingat dan seratnya tinggi ya, bagus untuk orang diet. Tapi lihat proteinnya rendah, karbohidratnya rendah. Jadi jangan memberikan shirataki kepada anak-anak. Kasihan anaknya kekurangan energi, ya, kekurangan protein, lemak juga kurang karena lemak itu bagaimanapun masih tetap dibutuhkan ya, kita tetap butuh beberapa vitamin kan tidak bisa larut dalam air, harus larut dalam lemak. Jadi nanti kita kekurangan vitamin-vitamin tertentu, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ya, itu harus ada lemaknya ya, bagaimanapun harus. Jadi kalau kita makan shirataki jangan kasihkan kepada anak-anak yang masih bertumbuh. Kalau untuk kita ya boleh saja ya. Ini kentang rebus itu termasuk rendah juga ya. Rendah kalorinya. Jadi itu bagus kalau mau menjaga kesehatan. Singkong itu hampir sama dengan nasi putih. Nah, roti tawar itu termasuk tinggi ya. Sudah tinggi nanti ada yang namanya glycemic index. Roti tawar itu glycemic index-nya 100%. Artinya dia semua akan menjadi glukosa. Ya. Kalau kita ngomong beras tidak semua. Beras itu ada yang beras hitam itu sekitar 50%. Jadi tidak semuanya akan menjadi glukosa. Tidak semuanya cepat menjadi glukosa. Butuh waktu yang lama ya, sehingga bagi orang yang mempunyai sakit diabetes tidak langsung tinggi naik habis makan gitu ya, karena glycemic index-nya perlahan gitu ya. Tapi kalau roti tawar kita makan langsung naik. Bagi orang yang nggak sakit diabetes nggak masalah karena itu nanti akan jadi energi. Roti gandum itu hampir sama ya, tapi dia seratnya relatif tinggi. Jadi bagi kita yang membutuhkan serat banyak untuk pencernaan kita ya kita bagus. Bakmi itu juga tinggi ya, kita makan sepiring mie ayam misalnya. Kalau itu tidak pakai ayam itu 221, tapi kalau kita ada ayamnya kemudian masih ada itu pangsitnya dan sebagainya ya. Mungkin itu bisa jadi 400 sampai 500 kalori ya. Instan itu 188, tapi kalau kita tambah dengan telur dan sebagainya itu bisa naik ya, bisa jadi 300 mungkin 350 ya. Dan intinya kalau mie itu kekurangan serat. Jadi kita harus banyak makan sayuran juga supaya imbang ya kalau kita mau imbang. Ini adalah makanan sumber karbohidrat yang sehari-hari kita makan. Jadi dengan tahu begini kita bisa mempertimbangkan makanan apa yang bisa kita santap. Inilah jumlah kalori lauk matang. Barangkali saya nggak cerita detail ya. Ikan bandeng itu 180 itu satu potong ya. Satu potong itu kira-kira 160 gram gitu ya. Jadi ini kita bisa dibaca itu ya. Jadi dengan begitu kita bisa makan nasi merah separuh ya, jadi separuh itu mungkin hanya 60 atau 70 kalori, kemudian ikan bandengnya 180,
Kalau ada sayurnya, apa sayurnya lodeh, 1 mangkok 61 dan seterusnya. Jadi kita bisa menghitung lah, memperkirakan makan siang saya berapa ya kira-kira. Ya seperti itu. Ada tempe bacem misalnya, tempe goreng. Kalau tempe goreng itu rendah, tapi kalau dibacem menjadi tinggi. Itu 1 ya. Kadang kan kita makannya 2. Jadi ya tinggal dikalikan 2. Tempe bacem 2 udah 300. Padahal kita tadi kan ada tuh sehari harus berapa. Oke. Nah, ini kita tadi sibuk dengan mengatur apa namanya makan kita seperti apa. Tapi kita suka makan snack. Ternyata tinggi sekali ya. Misalnya saja kue lapis itu 1 kue potong kecil itu 130-an kalori. Nah, itu sudah 390. Nah, ini yang sering apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa, Bu Rafi. Bisa, Bu. Jelas. Oke, ini kok ada unstable. Oke, jadi hati-hati dengan snack. Karena mau tidak mau itu menjadi apa namanya? Yang makannya lebih dari kalori yang dibutuhkan. Nah, ini yang akan menyebabkan masalah nantinya ya. Kalau kalori itu kan energi ya, itu tidak dipakai, itu akan disimpan di dalam tubuh, bukan dibuang tapi disimpan. Disimpannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk lemak. Itu yang menyebabkan lemak dalam darah kita bertambah, lemak dalam tubuh kita bertambah, kemudian lemak itu bisa membungkus organ-organ penting kita. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini beberapa ilustrasi ya bagaimana kalau kita makan laksa ya enak ya, 430 kalori. Ya, bakmi goreng yang apa istimewa gitu ya, itu 610 kalori. Kalau kita habiskan sendiri ya betul-betul kita bisa berlebihan. Nah, ini beberapa contoh. Saya kira dari situ kita bisa memperhitungkan sendiri untuk anak kita yang masih tumbuh berapa ya, apa yang bagus untuk dia. Oh, dia butuh protein banyak. Oke, berarti karbohidratnya berapa? Itu kalau kita mau mengajar dia mempunyai pola makan yang akan terbawa sampai tuanya. Terus terang kayak saya kan sudah dididik dari kecil, makanannya itu seperti ini. Anak-anak sekarang barangkali makanannya beda karena junk food banyak gitu ya. Tapi junk food itu tinggi. Kecil itu sudah diajari akan terbawa terus. Bahwa dia harus makan sayur minimal 1 mangkok tiap kali makan, itu akan terbawa terus. Ya, jadi kalau masih punya anak-anak yang remaja atau mungkin masih balita itu masih bisa diikutkan pola gizi seimbang ini. Kalau sudah dewasa udah susah ya, karena sudah apa namanya tawaran makanan di luar itu benar-benar berlimpah, beraneka rasa ya, dan itu bagus di mulut, tapi belum tentu bagus di dalam tubuh kita. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, dari sini saya kira Bapak Ibu udah bisa membayangkan seperti apa mengatur menu makan tadi ya. Lalu sekarang kita bicara tentang pangan fungsional. Yang disebut sebagai pangan fungsional itu adalah pangan baik segar, masih dalam bentuk sayur atau buah, atau olahan, artinya sudah diolah, yang mengandung komponen yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu, ya, dan atau mengurangi risiko sakit yang dibuktikan berdasarkan tentu saja harus ada kajian ilmiahnya, ya. Dan kalau itu hanya dikonsumsi sehari-hari, tapi orang itu sehat, ya. Misalnya saja salah satu superfood sekarang itu kan daun kelor, gitu ya. Nah, dengan memakan daun kelor dalam bikin sup lah, bikin sayur bening lah, sayur lodeh atau bikin capcay tapi dikasih daun kelor sejumlah tertentu dan itu dimakan terus, itu akan membuat kita sehat karena daun kelor itu tadi bagus ya. Jadi dia semua mineral, vitamin itu tinggi di dalamnya, kemudian juga antioksidannya tinggi. Nah, sehingga yang memakan terus-menerus itu akan menjadi sehat. Misalnya saja di Kalimantan itu ya, mereka menggunakan bawang dayak misalnya yang warnanya merah. Jadi itu dipakai untuk
membuat makanan apa ya dengan itu bawang dayak itu mereka sehat. Dulu di Papua ada yang namanya buah merah ya. Sekarang juga masih ada tapi tidak se-trending yang dulu, se-viral dulu. Itu juga kenapa orang di komunitas ini sehat-sehat terus. Terbiasa makan ubi-ubian dengan cocolannya ya kalau bilang itu apa nih, sausnya itu adalah buah merah itu. Dan itu dimakan terus-menerus. Nah, itu yang disebut sebagai pangan fungsional. Jadi selain dia itu mengandung gizi ya, tapi dia punya manfaat lain gitu, punya manfaat lain yang bagus untuk tubuh kita. Jadi dengan memakan itu terus-menerus seminggu bisa 2 kali ketemu itu ya, untuk tambahan makanan dan sebagainya, itu tubuh menjadi jauh lebih sehat. Itu yang disebut sebagai pangan fungsional. Kemudian dari pangan fungsional itu juga orang bisa membuat suplemen-suplemennya, gitu ya. Ini beberapa komponen ya dari pangan fungsional, ya, komponen biologis dari pangan fungsional. Kalau itu termasuk zat gizi, misalnya asam amino, ya, asam amino esensial yang komplit itu ada di dalam daun kelor, itu disebut superfood karena dia mengandung semuanya. Ya, ada 12 kan, itu semua ada di dalamnya. Lalu beberapa jenis protein, asam lemak tidak jenuh yang kita sebut sebagai omega itu ya, itu juga bagus. Kemudian vitamin, mineral dan sebagainya. Jadi dia zat gizi, tapi sekaligus dia punya manfaat lain gitu. Nah itu baru disebut sebagai pangan fungsional. Ya. Kalau hanya sebagai zat gizi, bukan pangan fungsional. Itu makanan sehat saja. Kalau non gizi misalnya serat pangan, ya serat pangan, prebiotik tadi sudah saya jelaskan, probiotik. Kenapa serat pangan ini? Karena serat pangan, kalau serat pangannya itu larut dalam air, masuk dalam tubuh, lalu kita juga makan goreng-goreng atau daging yang banyak sekali mengandung lemak, maka si serat pangan ini akan menangkap kolesterol. Kemudian dibuang bersama dengan sistem pembuangan kita, ya, feses gitu. Nah, itu menyebabkan apa? Kita terhindar dari sakit kolesterol, ya, dari kolesterol yang meningkat sebagai akibat dari kita makan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Jadi serat pangan ini bagus juga gitu ya. Itu biasanya yang larut dalam air. Kalau yang tidak larut itu biasanya dipakai lebih ke pencernaan saja. Lalu ya macam-macam lah, bakteri asam laktat, dan sebagainya. Ya, itu termasuk di dalam pangan fungsional. Jadi kalau bahan pangan mengandung semuanya ini, dia disebut sebagai pangan fungsional. Komponen aktif lain, kalau dia mengandung antioksidan tinggi, anti hiperlipidemia, artinya mengurangi trigliserid, ya, lemak dalam darah, kemudian anti kolesterol, anti hipertensi, banyak yang mengandung seperti itu termasuk di dalam pangan fungsional, ya. Jadi kalau kita mengenal apa-apa saja pangan fungsional, ada tabelnya sebetulnya, tapi saya nggak bawa karena panjang sekali apa saja yang masuk di dalamnya. Itu kita bisa konsumsi itu, tidak perlu harus setiap hari, tapi seminggu bisa 2 kali. Ya. Itu membuat tubuh kita menjadi sehat untuk jangka yang panjang gitu. Ya, jadi perlu dilakukan itu. Jadi tidak hanya beli suplemennya karena ini berasal dari ini. Kita makan aja bisa. Jadi kita campur dengan makanan kita atau sebagai makanan tambahannya gitu ya. Itu membuat kita sehat. Ini contoh ya bahan fungsional. Misalnya kalau untuk buah-buahan itu kiwi, pir, apel, pisang, jeruk itu termasuk pangan fungsional. Ya. Apel apalagi ya itu superfruit juga ya karena dia bagus sekali memperbaiki tubuh kita. Ya, karena semuanya itu hampir mengandung antioksidan dan vitamin, ya, vitamin C terutama. Sayur-sayuran, ini yang termasuk pangan fungsional itu brokoli, kembang kol, bayam, kale, kangkung juga, ya. Jadi ini bisa menjadi kamus kita. Oh ini kalau gitu kita atur dari itu. Dengan kita banyak makan pangan fungsional tadi, kita akan semakin sehat. Kacang-kacangan,
almond, mete, pistachio, macadamia, edamame, ya, kacang Brazil dan sebagainya. Itu yang sudah diteliti secara ilmiah dan dikatakan sebagai pangan fungsional. Ya, biji-bijian, biji labu, biji rami, biji chia, dan biji soba. Soba tahu ya, soba kalau kita di restoran Jepang, mie soba seperti itu ya. Nah, kebetulan saya explore itu ya, jadi saya bisa ceritakan di sini khusus soba ya, mie soba. Soba itu tanamannya seperti ini ya, padu, kemudian bunga, dari bunganya itu di dalamnya ada biji-bijian ya. Jadi kalau itu ditanam itu di kayak padang rumput tapi itu isinya soba gitu ya. Itu nanti yang akan dipanen. Kalau sudah kering mudah sekali dipanen karena dia akan mudah rontok. Soba ini ada sebelum gandum ditemukan. Jadi sebetulnya soba itu malah lebih tua daripada gandum ya. Nah, ketika jadi biji ya kita bisa lihat itu biji sobanya seperti itu. Lalu dia bisa dibuat menjadi teh ya, menjadi teh dengan cara dikukus karena dengan dikukus itu zat anti gizi ya, biasanya ada inhibitornya ya, kalau biji-bijian itu selalu ada. Itu zat anti gizinya akan rusak, jadi tidak ada halangan untuk menyerap gizinya, lalu disangrai, lalu dijual sebagai teh soba. Oh ya, soba itu nama lainnya buckwheat ya, buckwheat. Nah, buckwheat ini juga bisa dipakai untuk bikin cake, bikin muffin, bikin macam-macam. Dan ini adalah pangan fungsional. Karena apa? Soba ini ya itu mengandung nggak saya tulis. Jadi si soba ini karbohidratnya ya itu banyak yang oligosakarida ya, bukan polisakarida tapi oligo. Itu adalah serat, ya seratnya tinggi. Kemudian pati resistennya juga tinggi. Pati resisten itu pati, ya. Tapi ikatan-ikatannya itu membuat dia tidak bisa dipotong-potong, ya. Sehingga kita makan pati resisten itu tidak akan menjadi glukosa, jadi gula darah tidak akan naik. Terus pati resistennya dari soba itu akan menjadi prebiotik. Jadi dia menjadi makanan dari bakteri-bakteri baik di dalam perut kita sehingga akan meningkatkan pencernaan kita menjadi bagus ya, sehingga kita menjadi sehat gitu. Nah, proteinnya ini yang aneh nih sebetulnya ya. Jadi termasuk tadi ya, fatty resistant itu mengurangi berat badan karena kita kenyang tapi tidak ada energi. Jadi tidak ada pembuatan lemak lagi gitu ya. Lalu proteinnya ini, protein bagaimanapun kan itu bagus, tapi ternyata protein di dalam soba ini bisa menurunkan kolesterol. Itu namanya khasiat ya sebetulnya, khasiat. Nggak ada protein itu menurunkan kolesterol. Yang menurunkan kolesterol itu serat pangan yang larut tadi. Kalau protein enggak, tapi di dalam soba itu proteinnya menurunkan kolesterol. Lalu dia juga bisa menurunkan hipertensi. Bisa dia juga memperbaiki cancer gitu ya. Jadi itu banyak sekali ternyata dari soba itu. Karena itu kemudian dibuat menjadi minuman fungsional tadi ya. Jadi kalau kita lihat di Tokopedia itu banyak ya, tapi sudah dalam bentuk untuk teh gitu ya. Jadi tinggal 1 sendok atau 2 sendok teh masukkan dalam air panas diminum. Itu juga akan memperbaiki kesehatan kita ya. Nah, ini contoh saja yang kebetulan saya lagi menstudi itu karena keinginan saya adalah kita bisa di Indonesia itu nanam soba. Karena di dataran tinggi dia bisa tumbuh dengan baik meskipun bukan di negara dengan 4 musim ya. Karena ini akan menjadi pangan fungsional yang bagus sekali ya kalau kita bisa menanam itu kan bagus. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak makan di Jepang mie soba itu bagus ya. Baik, ini salah satu contoh karena banyak sekali contoh yang lainnya. Dengan kita banyak mengkonsumsi, dengan kita banyak minum teh soba itu kita akan menjadi lebih sehat karena ini yang namanya pangan fungsional itu. Dan semuanya itu sudah convince ya, sudah dibuktikan oleh dari kajian ilmiah ya. Jadi ada jurnalnya bahwa itu betul-betul sudah
berhasil gitu ya. Jadi itu. Dan banyak sekali macam-macam yang lain. Kalau saya ceritakan nanti sampai jam 7 nggak selesai. Oke, saja ya. Baik, yang terakhir adalah pH makanan. Saya sudah makan semuanya dengan gizi yang seimbang. Saya sudah memperhitungkan pangan fungsional tadi dalam menu saya selama harian itu. Ya. Tapi kok masih sakit ya? Ternyata ini ya, apa namanya, akhir-akhir ini, sekitar tahun 2000 ke sini ini, ditemukan pH makanan tadi. Jadi pH makanan itu bukan pH ketika dia disajikan, tapi ketika dia masuk dalam tubuh. Tadi sudah saya ceritakan, di dalam lambung semuanya menjadi pH-nya rendah. Karena semua bakteri dari luar, ya kuman dan sebagainya itu akan dihancurkan di sana. Dimatikan di sana, diinaktifkan di sana. Lalu ketika dia sudah mulai masuk ke dalam pembuluh darah kita, sudah diserap oleh usus halus kita, maka dia akan kembali kepada, dia akan menjadi pH tertentu. Penelitian ini yang hebat sekali menurut saya. Jadi ketahuan pH-nya itu. Jadi banyak orang yang dari konsep lamanya, loh bagaimanapun yang namanya buah itu pH-nya rendah. Iya, pH-nya rendah ketika di luar, tapi di dalam tubuh kita berubah menjadi pH-nya tinggi. Kenapa sih kita ngomongin pH? Ya kita tahu bahwa kehidupan di bumi itu bergantung dari tingkat pH. Kalau normal kan pH itu 7. Manusia membutuhkan tingkat pH sekitar 7,35 sampai 7,4. Itu ideal ya. Tapi alam ini berubah akibat apa? Akibat ulah manusia juga. Karena industri itu banyak ya. Industri itu membuang sampah, membuang polusi ya, membuang gas buang dan sebagainya, maka terjadilah kerusakan alam yang tidak kelihatan oleh mata. Tapi itu bisa berakibat pada kesehatan manusia. pH laut, pH air laut aja turun. Akibatnya apa? Akibatnya ya kehidupan di dalam laut, ikan-ikan itu menjadi terkena dampak itu. pH tanah itu juga berubah menjadi asam semua. Padahal kalau pH-nya asam, maka sayuran atau tanaman-tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan baik, ya. Kemudian akan mengurangi jumlah komponen magnesium dan kalsium di dalam sayuran atau buah-buahan itu. Dan setelah waktu tertentu yang terkena adalah manusia yang mengkonsumsinya, ya. Karena itu muncullah penyakit-penyakit yang kan sangat bergantung pada input ya. Dan input itu kan berasal dari apa yang dilakukan oleh manusia. Nih, pH dalam tubuh itu rata-rata adalah pH tinggi. pH tinggi itu suasana basah atau alkali. pH rendah itu suasana asam. Ya. Nah, lambung tadi kan saya katakan lambung itu yang keasamannya paling tinggi. Keasaman tinggi itu ada sangat asam, pH-nya rendah banget. Karena di sana itulah terjadi proses untuk mematikan mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita. Ya, memang kalau di situ tidak keasamannya tinggi, apa kita menelan bakteri, bakteri masuk terus ke dalam tubuh kita. Jadi dari makanan ya. Jadi di lambung itu proses untuk mematikan segala macam bakteri yang masuk. Kemudian kulit itu juga asam, relatif asam ya. Kita bisa menjilat kulit kita kan ada asam-asam ya. Keringat kita itu asam ya. Karena memang itu pembuangan. Semakin asam itu artinya tubuh kita pasti asam. Semakin asam, semakin rendah itu tubuh kita asam dan itu warning bagi kita supaya kita mengubah pola makan gitu ya. Coba kita lihat yang lainnya. Empedu itu di atas 7, 7,8 sampai 8,8. Kalau di empedu itu pH-nya rendah, bermasalah. Otak itu 7,3. Kalau kita keasamannya tinggi atau pH-nya rendah, bermasalah. Pankreas, intraseluler, darah, ya, itu hampir semuanya tinggi pH-nya. Ya, itu yang menyebabkan terjadi masalah. Kalau pH dari
makanan kita itu nantinya banyak yang rendah. Ya. Bertambahnya umur, fungsi ginjal semakin turun. Ya. Tubuh menjadi asam. Karena ginjal inilah yang sebetulnya menjaga supaya tubuh kita, baik itu darah maupun cairan, itu tetap, ya, karena fungsi ginjal menurun, maka tubuh kita menjadi lebih asam atau pH-nya turun. Ya, kalau turunnya terlalu, maka terjadi asidosis. Yang ini berbahaya. Penyakitnya banyak sekali dari asidosis. Ya. Kalau kita diet dengan rendah karbohidrat, dibanyakin protein, nanti juga akan menjadi beban itu ya, sehingga kadar magnesium, sitrat itu akan turun, pH turun. Ini bisa menyebabkan batu ginjal. Ya. Lalu obesitas itu juga karena yang dikonsumsi itu adalah makanan-makanan yang nantinya pH-nya rendah, ya, sehingga ini menyebabkan insulinnya resisten, sehingga mulai masih muda, ya, masih umur belasan, terjadi obesitas dan diabetes. Itu karena konsumsinya makanan yang asam atau pH rendah. Artinya pH rendah setelah dalam tubuh ya, bukan pH rendah ketika masih wujud makanan. Sel kanker, tadi sudah saya ceritakan juga, semua orang punya sel kanker. Itu bisa berkembang kalau pH-nya rendah. pH tubuh kita rendah. Kalau pH itu tinggi, dia stop, nggak bisa berkembang dengan leluasa. Ya, karena itu harus memakan makanan-makanan yang menyebabkan pH tubuh kita tinggi. Lalu juga ada artritis dan sebagainya ya. Tadi kalau pH ini asidosis ya, asidosis tadi kan pH terlalu rendah ya, pH kita terlalu rendah. Larinya ke gagal ginjal, osteoporosis, gangguan otot, gangguan sistem endokrin, batu ginjal, keterlambatan kalau itu masih anak, keterlambatan dalam pertumbuhan, kemudian juga menyebabkan ya kanker bisa berkembang. Sementara kalau kita bisa menjaga supaya pH tubuh kita itu netral, ya, bersifat basa atau alkalin, jadi di angka pH-nya itu 7,35 sampai 7,40 atau 45, maka apa yang terjadi? Tubuh kita sehat, tidak mudah terkena penyakit. Misalnya kita lihat, itu orang itu kok nggak pernah sakit ya? Kayaknya sehat terus. Itu mungkin dia memang pH dalam tubuhnya itu bagus, ideal, dia netral, ya 735. Sel kanker nggak bisa tumbuh pada orang seperti itu, ya. Lalu kalau dia seorang yang pasien kemoterapi itu lebih efisien dalam pengobatan, ya. Jadi kemoterapi kemudian makannya diatur sedemikian rupa supaya pH dalam tubuhnya itu tinggi, maka dia lebih mudah sembuh, ya, kemungkinan sembuh tinggi. Kemudian juga meningkatkan rasio antara kalium dengan natrium, ya, ini berkaitan dengan kesehatan tulang, ya, jadi mempertahankan massa otot. Jadi kita tidak cepat mengecil, kan, orang itu semakin tua semakin mengecil karena tiap tahun itu kira-kira 0,5% massa tulang itu berkurang, sehingga orang akan semakin pendek, semakin turun, ya, tingginya. Nah, itu ya fungsi pH. Kalau pH-nya kelebihan gimana? Jangan, tapi pH kelebihan itu sesuatu yang jarang terjadi. Karena makanan kita itu mayoritas adalah yang membuat pH rendah. Ya, jadi kalau pH-nya terlalu tinggi namanya alkalosis, ya, kejadian yang jarang terjadi. Itu di atas 7,45, ya. Akibatnya apa? Aritmia. Irama jantung tidak teratur, kadang cepat, kadang lambat, ya. Itu namanya aritmia. Kemudian dia bisa koma atau tidak sadarkan diri, dan elektrolit dalam tubuhnya itu tidak seimbang. Nah, ini juga berbahaya, tapi ini sesuatu yang jarang terjadi. Kenapa? Karena makanan kita. Nah, ini sebetulnya tahun lalu saya sudah menceritakan ini mungkin ya. Jadi gini, kita lihat yang kanan ya, yang kanan warnanya ungu itu makanan-makanan yang di dalam tubuh kita itu akan meningkatkan pH makanan itu akan menjadi 10. Ya, apa saja? Bayam mentah, ya, mentah ya, brokoli mentah, artiko dan sebagainya ya, kecambah, lalu kubis mentah dan sebagainya. Nah,
masa makan mentah, semakan. Itu kan kita bisa jus itu untuk diminum dalam kondisi mentah, kita campur-campur dengan yang lain. Asal harus betul-betul Vin, ini bersih ya. gimana, Vin? Pencet apa, Vin? 9 itu apa saja nih? Misalnya kacang hijau itu 9, ya, blueberry. Kemudian mangga, pepaya bagus loh. Tiap hari harus pepaya, ya. Boleh sekali-kali dengan mangga, tapi itu bagus. Jeruk, ya, sanggis itu pH-nya tinggi. Ya. Lalu pH 8 itu contohnya apel, almond, alpukat, tomat dan sebagainya. Bagus juga, ya. 7 itu adalah air. Ya, dari air dari pam, air dari sumur dan sebagainya itu 7. Kita berusaha supaya kita ada di atas 7 berapa tadi? 7,3. 7,1 itu sudah bagus. 7 itu masih bagus. Karena apa? Makanan sehari-hari kita itu lebih banyak yang di sebelah kiri, ya. Misalnya saja B2 itu 3, ya. Daging domba itu 3. Wah, kita senang sate. Ya, 3 itu. Jadi ketika kita makan itu kita harus imbangi dengan ya kita bikin jus brokoli misalnya gitu. Supaya ketika dalam tubuh kita maka pH kita itu jangan sampai di bawah 7. Ya. Apalagi kalau pH kita itu sudah sampai 5 atau 4 itu mudah sekali sakit. Kita mudah sekali kena terserang penyakit ya, macam-macam tadi, termasuk ginjal dan sebagainya. Ya. Dalam hal ini saya ada volunteer teman saya yang melakukan diet ini, ya. Jadi saya minta dia untuk tes kreatinin dan urium. Ketika dia benar-benar mempraktekkan ini dengan benar, jadi dia tidak akan makan yang 6 ke bawah, tapi dia selalu makan yang 7 ke atas. Startnya dia kreatinin sudah sekitar 2. Ketika dia makan yang ke atas itu, yang 7 ke atas, dan itu dia benar-benar dengan telaten, tekun, nggak pernah cheating gitu ya, itu dia bisa mempertahankan kreatinin, bukan mempertahankan, menurunkan. Jadi dia bisa menurunkan sampai kreatininnya 1,4. Itu sudah bagus banget ya. Nah, karena saya ngikutin terus dan dia selalu mengirimkan hasil labnya gitu. Nah, di saat pandemi ini dia mulai banyak cheating, dia mulai makan sesukanya ya. Meskipun dia dalam seminggu itu ya sekali masih berusaha makan normal, tapi yang lainnya itu dia makan biasalah. Dia tidak pernah menghiraukan lagi. Apa yang terjadi? Dia naik lagi. Jadi dia dari dulunya sudah turun 1,4 itu sudah naik lagi menjadi 1,7. Jadi jadi itu confirm terhadap saya bahwa ketika kita makanannya tidak dijaga, pH-nya tadi ya dengan tabel ini, ketika tidak dijaga, itu kita tetap sehat barangkali. Tetapi ginjal kita yang kerja keras, karena ginjal kita kerja keras mengatur supaya, maka ginjalnya yang melemah, fungsi ginjalnya akan menurun. Itu di indikatornya adalah kreatininnya meningkat, gitu ya. Jadi dengan begitu saya benar ya, ternyata benar. Ya, tapi sekarang dia sudah kembali lagi ke ini 7 ke atas. Memang ini berat, tapi kalau kita atur ya, jangan yang ini tuh jangan terlalu banyak ya, yang ke bawah itu ya. Kalau kita 6 ya oke lah, 5 itu nasi ada di 5 ya, nasi putih ya, tapi nasi merah ada di 6 ya udahlah, kita 3 kali nasi putih, tapi kita akan banyak dengan sayuran, buah yang 10 tadi sehingga kita bisa ini. Kalau kita nasi merah ya kita agak turun ke itu sebetulnya pengaturan itu bisa dilakukan, terutama kita yang sudah umurnya itu metabolismenya sudah tidak sebagus anak-anak muda misalnya, tidak sebagus itu kita memang. Tapi ini sebetulnya salah satu yang menjawab kenapa sudah makan sehat tadi ya, makanan sehat, kok kenapa masih bisa sakit ya. Jadi ini salah satu jawaban, ini kan teori-teori baru.
Oke, karena waktunya juga, jadi ini sebagai penutup untuk menjaga kesehatan, 3 hal yang perlu dipertimbangkan ya, kandungan gizi, ya, termasuk serat, jumlah kalori itu coba mulai kita pertimbangkan. Lalu sebaiknya mengkonsumsi pangan fungsional tadi, karena itu bagus untuk terus mempertahankan kesehatan kita, dan kita mulai memikirkan pH makanan, karena tabelnya ada kan, kita bisa melihat itu dengan bijaksana. Maka apa yang kita harapkan adalah kita sehat. Dan selain itu jelas hygiene harus kita pikirkan juga ya, jangan sembarangan beli makan di luar karena mungkin higienitasnya kurang bagus ya. Kemudian cara mengolah juga yang terbaik itu adalah dikukus ya. Kedua ya terpaksa direbus ya, tapi yang terbaik adalah dikukus. Kemudian kalau digoreng ya ditumis saja ya. Jangan digoreng dengan minyak banyak karena itu akan ya meningkatkan lemak dalam darah kita, kemudian juga bisa meningkatkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Saya kira itu Bu moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu Raffi. Ilmunya buat kita sore ini benar-benar lengkap ya, Bapak Ibu semua. Dalam upaya kita untuk menjaga kesehatan kita, kita diarahkan untuk benar-benar memperhatikan apa yang kita makan, baik dari gizinya, keseimbangannya, keseimbangan gizi, fungsinya, sampai dengan pH-nya. Ya. Tinggal kita pinter-pinter mengolahnya ya, Bu Raffi. Ya. Bagaimana kita mengendalikan jajanan kita dan sebagainya yang ternyata itu makan sedikit aja langsung naik ke atas ya Bu Raffi lemaknya. Ya, nyeremin juga Bu Raffi. Jadi ya. Baiklah kalau gitu ya Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita buka untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Kira-kira ada yang masih ingin ditanyakan, tentunya mungkin pengalaman Bapak Ibu banyak ya di sini. Ya, boleh disampaikan kepada Ibu Raffi, dan untuk 2 penanya terbaik kita akan memberikan souvenir. Silakan Bapak Ibu. Selamat sore Ibu Raffi. Oh ya, selamat sore Ibu. Ya. Saya Cherry, saya mau menanyakan bagaimana caranya untuk kita mengetahui pH dalam tubuh kita. Ya. Makasih. Ya Bu Iva. Ini mau dijawab langsung atau ada 2 pertanyaan dulu baru dijawab satu-satu, Bu Raffi? Boleh? Ya, silahkan Bapak Ibu. 2 pertanyaan baru nanti dibahas Bu Raffi. Silakan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Lesrida. Silakan bertanya langsung. Ya, saya izin bertanya. Ya. Untuk pasien gagal ginjal dan pada saat ini dia sudah menjalani perawatan cuci darah di rumah sakit. Makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi supaya kreatinnya bisa turun? Karena setiap pemeriksaan lab kreatinnya itu biasanya tinggi, di atas normal. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Shirley. Silakan Bu Raffi ditanggapi. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Bu Cherry, pH dalam tubuh itu ada di dalam tabel tadi yang slide hampir terakhir tadi. Coba ya, saya Maksud saya gimana caranya Bu untuk mengetahui di normal apa? Oh, maksudnya pH kita? Iya, pH dalam tubuh kita, gimana kita bisa mengetahui normalnya 7,35 atau 7,45? Iya, itu bisa ke lab, Bu. Bisa ke lab. Oh, di lab ada ya? Bisa cairannya, iya. bisa dari darahnya, dilihat pH-nya berapa. Ada kan alatnya untuk pH.
Oke, Nah, oke. bisa. Saya Makasih, kira Bu. makanan. Oke, pH tubuh kita ya, Bu. Oke. Iya, tubuh. Ya, bisa seperti itu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Lesrida. Tadi yang bertanya Ibu Shirley, Bu Oh, Bu Rafi. Shirley ya? Ya. Oh, oke. Bu Shirley. Baik. Bu Shirley, ya memang agak sulit ya kalau sudah gagal ginjal. Kalau sudah cuci darah, itu apa namanya yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kondisinya supaya dia bisa bertahan lebih lama ya. Karena memang agak sulit Bu kalau sudah gagal ginjal. Fungsi ginjal itu sungguh luar biasa. Ya, jadi dia itu bisa menyaring, kemudian dari yang disaring itu yang dibutuhkan tubuh itu diambil lagi, diserap lagi, sehingga dia bisa betul-betul mengatur semuanya. Dan itu ada di ginjal itu, fungsi itu ada di ginjal. Nah, yang bisa kita lakukan kalau itu mencegah. Kalau itu mencegah, itu makanannya bisa diatur benar-benar. Tapi kalau sudah menjadi pasien cuci darah, makanannya ya memang harus diatur supaya terlalu tinggi ya. NaCl-nya jangan terlalu tinggi ya. Semua mineralnya itu sedapat mungkin dipertahankan untuk rendah. Kemudian makanannya otomatis ya makanannya harus yang benar-benar tidak banyak mengandung misalnya natrium gitu. Jangan gitu, yang ada natriumnya. Karena itu makanannya sudah mulai harus diatur, tidak semua makanan bisa ya. Karena itu biasanya untuk pasien yang gagal ginjal itu ketika dia harinya cuci darah dia boleh makan apa saja karena ketika dia merasakan enaknya ya, tapi kemudian kan dicuci gitu ya. Jadi sekarang ini betul-betul pembersihan semua kotoran dalam tubuh yang harusnya dilakukan ginjal dilakukan oleh mesin, Bu. Dan untuk memperbaiki fungsi ginjal yang sudah seminggu 2 kali ya Bu. Yang sudah seminggu 2 kali itu memang sulit ya Bu, amat sangat sulit. Tapi kalau itu belum, itu masih bisa ditingkatkan lagi. Tapi kalau yang sudah itu ya sudah sulit Bu Shirley. Jadi ya meskipun banyak yang menawarkan, misalnya ada Binahong, kemudian ada yang namanya kelapa itu ada namanya kelapa, bukan kelapa hijau tapi ada kelapa khusus yang katanya itu bisa, tapi itu belum terbukti secara ilmiah. Jadi memang sulit. Yang ada adalah diatur, makanya diatur supaya makanannya menjadi sangat-sangat sangat-sangat terbatas, nggak bisa semuanya lagi. Buah pun tidak semua buah boleh, ya kan? Ya itu karena memang elektrolit itu cairan tubuhnya itu harus diatur supaya tidak cepat menjadi kotor, kemudian tidak, karena kalau kotor itu kan akan merusak organ-organ yang lain, Bu. Nah itu yang bisa dilakukan itu, Bu. Daging itu juga harus dihindari. Yang bisa ikan, ya ikan pun ikan air tawar gitu ya, bukan ikan laut. Itu Bu Shirley, saya nggak bisa memberikan lebih dari itu. Selanjutnya Bu Katrin, tadi raise hand. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Iya. Katrin. Ini saya mau menanyakan mengenai penggunaan itu apa namanya pemanis seperti Tropicana Slim ya, sama apa itu pengganti santan itu yang sekarang itu fiber cream itu sejauh mana itu bagi orang penderita diabetes untuk keamanannya, dan beberapa buah apa ya yang mungkin harus dikonsumsi supaya bisa maksudnya memperingan resiko penyakit tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi Bu Iva. Ya, satu lagi. Siapakah mungkin Bapak?
Saya bisa ada tanya? Ya, oke. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Saya mau menanyakan untuk 30 ke atas, apakah ada batasan-batasan ya Ibu selain pH yang harus dikontrol untuk makanan? Itu ada kemungkinan Ibu bisa beri saran supaya kami atau siapapun yang sudah ada umur untuk menghindari sesuatu, misalnya kelebihan, misalnya mineral harus dikurangin, misal minum air galon mineral misalnya ya Bu ya, atau tidak bisa minum seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya Bu, selain mineral atau apapun yang mungkin Ibu sarankan ke kami, untuk memberikan masukan tubuh supaya yang diperlukan saja, seperti yang dibutuhkan saja gitu loh. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ineke. Saya ya Bu. Untuk Bu Katrin tadi ya, pemanis buatan ya. Pemanis dari Tropicana itu akan ada pemanis yang asalnya dari jagung ya. Itu sebetulnya fruktosa ya. Tropicana kelihatannya juga gula jagung ya, jadi dari fruktosa. Ya, itu memang bagus karena tidak akan menjadi glukosa ya, tidak akan menjadi gula. Jadi kadar gula dalam darahnya akan teratur, tidak menambah gitu ya. Tapi memang penggunaan terus-menerus bisa berdampak kurang bagus juga gitu ya. Karena itu nanti hubungannya dengan hati ya, dengan hati. Tentang masalah ini saya nggak tahu persisnya, tapi saya pernah webinar bareng sebagai narasumber dengan seorang profesor dokter ya, seorang profesor dokter yang dia ceritakan bahwa fruktosa itu juga kalau terus-menerus itu kelarinya ke hati juga gitu ya. Jadi konsumsi itu memang tidak boleh terlalu menjadi andalan gitu ya. Memang kalau sudah kadar gula udah diabetes ya mengurangi dalam arti tidak minum manis gitu ya. Kalau terpaksa manis ya ada pembatasannya sendiri. Misalnya seminggu itu ya tidak tiap hari minum manis meskipun manisnya dari fruktosa. Itu bisa seperti itu. Sekarang kan juga ada pemanis dari stevia ya. Nah, kalau itu kan sama sekali bukan fruktosa, tapi memberikan rasa manis dari tanaman itu ya, si stevia. Itu bisa barangkali sebagai penggantinya. Meskipun stevia itu kalau terlalu, itu kan sedikit banget perlunya. Kalau terlalu banyak akan menyebabkan pahit gitu ya. Jadi tapi itu bisa barangkali dipakai untuk ya kalau kepingin ada rasa manis. Atau pakai pemanis jagung tadi ya kayak Tropicana, pakai kayak diabetasol misalnya seperti itu. Ya boleh saja, tapi tidak tiap hari. Itu sebaiknya seperti itu. Ya. Kemudian ya itu konsumsinya seperti itu ya Bu. Untuk kemudian konsumsi apa ya? Sebetulnya yang saya lihat dari beberapa herbal yang berasal dari Amerika itu mereka menemukan ekstrak dari kayu manis ya, itu memperbaiki fungsi pankreas. Tetapi ekstrak ya Bu, ekstrak. Jadi kalau ekstraksi termudah itu adalah dengan melarutkan dalam air panas gitu ya. Jadi direbus itu ekstrak. Jadi diambil airnya saja ya. Tapi hati-hati jangan beli yang kapsul yang memang bukan dari ekstrak gitu ya. Dikatakan ekstrak tapi bukan ekstrak. Karena saya punya pengalaman, teman saya meminum itu dan langsung yang bermasalah malah ginjalnya. Itu saya suruh stop karena begitu saya cobakan dalam air dalam gelas itu kemudian banyak yang mengapung. Nah, itu artinya hanya dari kayu manis yang ditepungkan. Padahal namanya kayu manis itu kan kayu. Dia punya komponen yang bagus untuk tubuh kita ya, untuk terutama untuk pankreas tadi ya. Pankreas kan yang menghasilkan insulin untuk pankreas, tetapi
Itu cuman komponennya aja yang mungkin sedikit sekali dan bukan kayunya. Kalau kayunya harus dibuang dong, karena itu akan memberatkan fungsi ginjal kan gitu. Jadi mungkin dengan kita menyeduh ya, tadi kayu manis itu kan masih utuh tapi jangan dihancurkan, direbus aja, mungkin diminum, itu mungkin akan ada efek memperbaiki. Tapi terus terang saya belum pernah nyoba, saya hanya menyaksikan orang yang meminum kapsul yang itu. Ya. Jadi ketika saya dilapori 3 tadi naik gitu ya, saya langsung bawa sini kapsulnya. Begitu saya lihat, aduh, ini bukan ekstrak. Nah ini kan kadang-kadang ya, ibu-ibu sekalian, hati-hati kalau beli kapsul, kalau dia bukan ekstrak, itu akan memberatkan kerja ginjal. Apakah itu temulawak, apakah itu kunyit, dan sebagainya. Tapi kalau itu bukan ekstrak, itu bisa membahayakan tubuh kita. Kecuali kalau dia daun yang biasa dimakan, gitu, itu nggak masalah. Gitu. Itu ya Bu Katrin ya mungkin. Konsumsi apa lagi? Ya, saya kira untuk diabetes ya harus pola hidup sehat, tapi yang namanya karbohidrat itu harus dibatasin dan cari yang GI, nilai GI atau glycemic index-nya rendah. Ya. Jadi ketika dimakan itu tidak serta-merta oleh mulut kita langsung dipotong-potong jadi gula, menjadi glukosa, tapi butuh waktu lama untuk motong-motong itu sehingga sebagian sudah kebuang gitu ya. Jadi harus lihat GI. Misalnya saja tepung ganyong, kemudian garut, ubi itu semua GI-nya rendah ya, tapi jangan yang manis, jangan ubi jelembu, tapi singkong dan sebagainya itu nilai GI-nya rendah. Nah, itu yang bisa dipakai untuk pengganti nasi. Tapi tentu jumlahnya juga jangan terlalu banyak. Baik, kemudian tadi pertanyaan Bu Ineke ya. Ya Bu Ineke tadi kan. Dan Bu Raffi, kita masih ada 3 pertanyaan lagi di kolom chat. Oke. Mungkin bisa langsung. Ya, sebentar nih Bu Ineke dulu ya. Ya. Kalau sudah lebih dari 50 tahun. Ya Bu. Oke. Bu Ineke, kalau sudah lebih 50 tahun itu artinya kan metabolisme kita sudah berkurang jauh ya. Tidak sempurna waktu kita masih muda. Jadi kita memang harus mengatur ya. Jadi yang utama jangan terlalu banyak lemak. Ya, makanan-makanan yang berlemak itu baiknya dihindari. Kita sudah pernah merasakan kalau itu enak. Kalaupun kita kepingin makan ya sudah, kita hindarilah seminggu cuma sekali misalnya seperti itu. Karena itu di dalam pola makan gizi seimbang tadi sudah ini ya, bahwa lemak itu dibatasi ya. Kemudian juga garam dibatasi, jadi jangan leluasa dengan banyak sekali garam ya. Kemudian juga gula jelas karena metabolisme kita itu sudah menurun gitu loh. Jadi itu tidak, perbanyak aja kita makan buah ya. Kemudian ya sayuran, tetapi sayuran-sayuran yang bagus ya. Karena ada sayuran juga yang kurang bagus. Jadi kita cari yang bagus. Kecambah itu apa namanya? Kecambah ya. Kecambah itu juga bagus ya kalau itu, karena itu sumber protein juga, ya, sumber asam amino yang bisa langsung dipakai oleh tubuh. Kemudian karbohidrat juga harus mulai dikurangi, Bu. Nah, saya kira itu ya untuk Bu Ineke. Jadi manis-manis dikurangi sekali, ya. Sehari sekali aja misalnya gitu. Jadi kan kadang-kadang kita maunya minum sirup dingin manis gitu, itu dikurangi. Minum teh manis, ya, itu coba kita belajar untuk mengurangi itu. Ya, saya kira itu. Kemudian, ya, baik Bu Raffi, pertanyaan ya di kolom chat ya dari Ibu Lesrida. Bu mau tanya kalau beras putih dan beras merah dicampur bagaimana? Kedua dari Pak Dodo, ubi ungu pH tinggi di atas 10. Pernah baca di tabel sekitar 13, maaf kalau salah. Apakah akan dinetralkan di dalam tubuh? Satu lagi Bu, yang terakhir ini boleh langsung 3? Ya. Sip. Ketiga ya Bu Raffi, teman saya kok masih endut ya? Padahal makan shirataki
olahraga renang juga, apa karena keturunan? Atau ususnya bermasalah ya Bu? Terima kasih. Ya itu saja Bu Raffi. Baik, Silakan baik. dijawab. Ya, beras merah dan putih dicampur. Ya nggak masalah Bu, beras merah dan putih dicampur. Jadi kalau Ibu bisa, kalau kita pendekatan pH kan beras putih itu 5, beras merah itu 6. Dicampur ya kira-kira 5,5 lah. Kalau campurannya sama ya. Lalu itu satu ya. Jadi dimakan nggak masalah Bu. Ya. Karena kadang-kadang orang makan beras merah aja masih merasa keras, terutama kalau tidak disosoh ya. Itu seret sekali sehingga dicampur dengan beras putih, nggak apa-apa. Itu sudah upaya menuju lebih sehat ya. Karena di beras merah itu warna merahnya itu adalah antioksidan, jadi itu bagus untuk tubuh kita. Bu Raffi, aku mau tambah lagi, itu bagusnya itu perbandingannya berapa ya Bu? Kalau bisa beras merahnya lebih banyak Bu, misalnya beras merahnya yang 3/4, beras putihnya yang 1/4 gitu, itu lebih banyak, lebih bagus. Jadi ini, kalau Ibu mau mengajari putra-putrinya makan sehat, mereka langsung, aduh nggak enak. Ya, kita mulai dulu dengan beras merahnya hanya 1/4, beras putihnya 3/4. Nanti kalau mereka sudah terbiasa naikkan, gitu, terus lama-lama dinaikkan. Gitu Bu, caranya begitu supaya dia sudah terbiasa jadinya. 3/4 pun udah nggak masalah. Jadi beras putihnya itu hanya mengurangi peraknya saja ya. Jadi untuk mengurangi peraknya saja. Itu bagus Bu. Terima kasih Bu. Oke, kemudian tadi Pak Dodo ya, ubi ungu pH 13. Itu maksudnya pH di dalam tubuh Pak. Jadi kalau kita makan ya, kalau memang betul 13 ya, karena saya coba nanti dilihat di tabel itu ya. Kalau memang ubi ungu itu bagus banget karena memang dia antioksidannya tinggi. Warna ungu itu adalah antioksidannya. Apa namanya? Antosianin ya. Jadi dia itu antioksidan yang bagus. Karena itu profesor di Jepang itu ada yang meneliti khusus ubi ungu ini memang bagus sekali karena memang antioksidannya tinggi. Kalau dia punya pH 13 di dalam tubuh, ya nanti kalau kita makan dengan yang macam-macam yang pH-nya 5 ya akhirnya nanti akan kita bisa dapat mungkin 7 atau 6,5 gitu. Itu lebih bagus kan daripada kita dari total yang kita makan itu cuma dapat 5 atau 6 karena itu berbahaya ya kalau semakin pH-nya rendah itu semakin mudah sakit kita. Gitu ya Pak Dodo. Bu Dodo atau Pak Dodo tuh Pak? Pak Dodo Bu. Pak Dodo, oke. Ya, yang terakhir. Ya, nah, yang terakhir ini kok masih ndut ya? Iya betul. Padahal sudah makan shirataki. Nah, perlu ditanya, shiratakinya makan, tapi sesudah itu ngemil snack enggak? Ya, kalau misalnya shirataki makan, tapi lapis makan itu hati-hati ya, hati-hati karena bisa saja sekali makan snack. Misalnya burger itu rata-rata kalorinya itu sekitar 600 sampai 700. Nah kalau kita makan itu kan, jadi yang shirataki tadi akhirnya bercampur ya jadi tinggi ya. Coba dalam sehari kita makan apa kita hitung sendiri ya dengan tadi ada tabel tadi perkiraan ya. Misalnya saja kan sayur itu tadi sekitar berapa tuh? Sekitar 80 gitu ya. Jadi sayur saya sekian itu. Jadi kita bisa pantas ya nggak turun-turun karena memang kalorinya lebih terus dari yang seharusnya gitu. Nah, gimana menurunkan kalori tadi? Ya harus diimbangi dengan olahraga karena olahraga ini yang membakar kalori menjadi energi. Jadi kalori tadi berkurang ya. Jadi kalau kita itu sudah sampai di kalorinya 2000 misalnya. Tapi kita makannya itu 3000 loh, kita nggak sadar. Karena banyak ngemil. Kentang itu 86 kalau direbus. Tapi begitu jadi stripping itu dengan jumlah yang sama, yang tadi 86 cuma, ya 100 gram. Ini menjadi 200 sampai 300. Padahal nonton TV sambil makan kentang goreng, keripik kentang itu bisa barangkali kita nggak sadar, tahu-tahu sudah 200 gram. Wah, kita sudah 700 itu dari ngemil kentang aja. Ya, belum lagi makan kacang dan sebagainya. Jadi, Bu, perlu dilihat selain olahraga
dan shirataki, makanan lainnya apa. Karena kita kalau diet dengan makanan itu memang harus menghitung kalori keluar dan kalori masuk. Ya. Kalau kita nggak ngapa-ngapa itu 1.500 cuma, ya, 1.000 sampai 1.500 kalau kita cuma di rumah saja. Tapi begitu kita ada olahraga, kalori yang kita keluarkan mungkin bisa tergantung ya. Kalau kita olahraga sampai 30 menit itu membakar kalorinya sekitar 300 sampai 400 gitu. Sama dengan makan satu snack. Ya. Jadi makan satu snack, olahraganya 30 menit. Coba. Sayang banget ya. Jadi kita mulai. Jadi begitu Bu, kenapa masih tadi mungkin nanti perlu dihitung ulang berapa sih sebetulnya sudah dikeluarkan, berapa yang masuk gitu ya. Baik. Bu Raffi, ada lagi pertanyaan nih, bagaimana ya Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan 2-3 lagi, apakah bersedia untuk dibahas bersama? Boleh ya? Boleh, Oke. Ya. Pak Albert Mungkin bertanya. saya nanya, Mas. Ya. Pak Albert bertanya, apa manfaat kelapa hijau bagi tubuh kita? Pertanyaan kedua, Bu Ineke nanya lagi. Kelapa hijau boleh rutin diminum, rutin 1 minggu sekali kah? Apakah benar bisa untuk detoks atau mengurangi alergi makanan? Rasanya sudah selesai ya pertanyaannya sampai di sini, Bu-Ibu. Maaf. Baik. Karena terbatas waktu. Ya, waktu. memang kelapa hijau itu untuk detox ya, untuk detox tubuh kita. Jadi tubuh kita kan kita minum obat, kita makan makanan yang mengandung pengawet dan sebagainya, itu kan akan terakumulasi dalam tubuh kita ya, dalam darah kita, dalam perut kita, barangkali masih dalam usus kita gitu. Nah, dengan detox semuanya itu, dengan kita minum kelapa hijau, semuanya itu akan terbuang ya, terbuang. Jadi bagus. Tapi kalau kita itu sedang berobat ya, berobat mungkin punya sakit apa yang berobatnya harus rutin gitu ya, selama kita minum kelapa hijau ya obatnya itu kebuang ya. Jadi tahu ya Pak ya, mana yang harus kapan kita harus minum kelapa hijau. Nah, pertanyaan Bu Ineke tadi, apakah bagus seminggu sekali? Jangan Bu, kalau seminggu sekali nanti karena zat-zat yang bagus juga ikut kebuang nantinya. Jadi sebaiknya itu ya sebulan atau 2 bulan sekali. Dan ketika kita mengkonsumsi kelapa hijau itu nggak usah minum yang lain, artinya minum obat dan sebagainya dihentikan dulu, karena itu terbuang juga ketika kita makan kelapa hijau itu, ketika kita minum kelapa hijau. Jadi sebulan sekali masih oke lah Bu. Tapi kalau terlalu sering, nanti kita kehilangan yang lainnya yang mungkin kita perlukan tapi dibuang sama si kelapa hijau tadi, karena dia sifatnya membersihkan gitu. Jadi memang bagus ya, orang sedang keracunan pun nomor 1 ya kelapa hijau itu, karena dia akan langsung menetralisir itu. Begitu. Baik. Ya, semoga Bapak Ibu terjawab pertanyaannya ya, yang tadi bertanya dan bisa diterima dengan baik. Mungkin bagaimana nih pengumuman pemenangnya, 2 orang dari penanya terbaik? Dari pertanyaan yang masuk tadi ada 3, 4, 5. Bu Rafika mau menentukan pertanyaannya? Tadi Bu apa namanya Bu Iva? Ya, oke. Jadi dari 11 pertanyaan yang terbaik ya? Iya, 2 ya. 2 yang mau dipilih. Dimana kalau tadi pertanyaan yang nomor 2 yang gagal ginjal, Ibu Shirley dari Ranting Lukas, dari lingkungan Santo Lukas ya? Iya Bu. Ya, lalu yang kedua tadi dari Ibu Win yang mengenai makan shirataki, kok ndut terus? Oke. Ya. Materi yang dipaparkan Ibu Raffi beserta dengan tanya jawab yang kita sama-sama dengarkan sangat memperkaya pengetahuan kita ya. Selama ini mungkin kita lengah, bisa juga terlalu menyepelekan snack, anggapnya itu mungkin 1 comot, 2 comot, oke gitu ya. Tapi ternyata dampaknya luar biasa itu, khususnya buat kita yang usianya itu udah above 50. Jadi
kita harus hati-hati dalam memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Begitukah Bu Raffi? Bu Raffi di Bu Raffi di mute ya mic-nya. Bu Raffi? Bu Raffi? Iya. Iya. Jadi sebagai penutup dari webinar sore ini, kita diajak untuk berhitung matematika kalau menurut saya. Jadi ada intake, juga ada input dan out. Menyeimbangkan itu di mana dilihat dari aktivitas kita, usia, dan makanan kita sehari-hari. Nah, dari situ mungkin kita bisa secara sadar memilah apa yang sudah kita masukkan dan apa yang harus kita saring-saring dengan kelapa hijau tadi. Tapi kita tak usah berputus asa. Kita masih punya anak-anak kita yang masih harus dididik pola makan mereka itu agar ke depannya jangan sampai terjadi lagi apa yang kita hadapi sekarang. Begitukah Bu Raffi? Ya, jadi betul. Ya, jadi saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Raffi ingin menambahkan sesuatu? Ya, mungkin closing statement ya. Ya. Makanan ini sesuatu yang akan menentukan kehidupan kita sesudahnya. Jadi kalau makanan ini sudah kita atur sejak masa kecil dulu, maka akan menentukan bagaimana kita di usia-usia tadi yang Bu Katrin ya katakan sesudah, bukan Bu Ineke katakan sesudah mungkin 40 ke sana ya, 40 ke atas itu seperti apa. Jadi memang harus diatur dari awal. Mengatur anak-anak jauh lebih mudah daripada mengatur orang yang sudah tua gitu ya, yang sudah dewasa karena sudah punya taste sendiri. Tapi kalau dari kecil dibiasakan ya, mereka bukan memilih makanan berdasarkan rasa, tapi memilih makanan berdasarkan kebutuhan tubuh, dan itu sudah menjadi suatu pertimbangan, maka pasti akan bagus nantinya. Dan harapannya Indonesia tidak akan menjadi juara untuk yang sakit diabetes, jumlah orang yang menderita sakit gula darah gitu ya, nantinya akan kelihatan di kemudian hari. Terima kasih. Baik, kalau gitu terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, dan juga terima kasih kepada Ibu Raffi Paramawati sebagai narasumber kita sore ini yang telah berbagi begitu banyak harta ya, dalam tanda kutip harta untuk hidup kita, baik yang untuk masih anak-anak, dewasa, dan untuk yang menjelang lansia juga. Waktu saya kembalikan kepada MC, silakan Ibu Jenny. Terima kasih Ibu Iva. Terima kasih juga untuk Ibu Raffi Paramawati atas pemaparannya. Selanjutnya, penyampaian ucapan terima kasih secara simbolik kepada Ibu Raffi Paramawati oleh Ketua PSE Bapak Denny Hamidi. Bapak Denny, silakan. Selamat sore semua para peserta webinar. Mohon maaf ya, baru bisa join karena masih ada kerjaan kantor, ini juga masih di kantor. Masih pakai masker nih soalnya, masih satu ruangan AC, masih rame-rame. Ya. Selamat sore ya untuk kami dari Panitia Hari Pangan Nasional. Ya, terima kasih Pak Denny. 2021 mengucapkan terima kasih atas kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara ini, dan semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih nih yang Bu Raffi yang mau meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Ya. Sama-sama Pak. Ya, kapan kita ketemu lagi ya Bu? Siap. Ya, karena udah sore, sampai jumpa ya untuk webinar besok, Merawat Bumi Mencintai Kehidupan dengan narasumber Ibu Ani Gunawan. Ya. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Amin. Bapak dan Ibu, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung acara.
Sebelum doa penutup, mari kita berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu membuka fitur kameranya. Ibu Ipa yang foto, Bu? Ya, oke. Sudah. Saya foto ya. 3, 2, siap-siap ibu-ibu senyum terindah. 3, 2, 1, cheese. Ya, slide kedua. Pak Denny. Ya, boleh jempolnya juga boleh diangkat. 3, 2, 1, senyum. Ya, terima kasih ibu-ibu senyum manisnya. Oh ya, bagi tadi yang terpilih ya pertanyaannya, ada 2 orang, bisa menghubungi Ibu Wati di nomor HP 0812 9632 7665. Atau mungkin nanti dihubungi oleh Bu Wati sendiri ya, Bu Wati. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita tutup rangkaian acara webinar sore hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Veronica Tonbeng. Silakan Ibu Veronica. Bapak Ibu terkasih, mari kita siapkan hati, tundukkan kepala untuk mengucap syukur pada Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena acara webinar Makan Sehat dengan Gizi Seimbang telah berlangsung dengan lancar dan baik. Semoga apa yang kami dapatkan dalam acara webinar ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali dalam kegiatan sehari-hari kami. Berkatilah kami semua agar semakin bersyukur dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhirlah acara webinar Hari Pangan Sedunia 2021. Terima kasih ya kepada seluruh petugas yang telah mempersiapkan acara webinar ini dengan baik. Akhir kata, kami pamit undur diri. Sampai ketemu di acara berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.